Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kehidupan untuk menjalani hari-hari kita seperti biasa. Salawat beriringan salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikannya kepada baginda Rasulullah, yakininya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini saya Fahru Rozi dengan NIM 170862223 saya akan membawakan 9 proposal tentang pengaruh latihan sirkuit training terhadap shooting dalam permainan sepak bola siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Batipuh. Jadi latar belakang saya mengambil masalah ini yaitu salah satunya upaya saya untuk mewujudkan kualitas manusia tersebut adalah melalui pendidikan jasmani. Jadi pendidikan jasmani ini sangat perlu khususnya bagi seorang manusia gitu. Jadi apabila kita tidak sehat, bagaimana kita melakukan aktivitas selanjutnya gitu. Jadi salah satu teknik dasar yang sering digunakan dalam sepak bola yaitu adalah menendang bola ke gawang atau disebut juga dengan shooting. Jadi dari latar belakang tersebut saya mendapatkan identifikasi masalah. Yang pertama, saya identifikasi kurangnya kemampuan shooting siswa dalam melakukan shooting gitu. Kurangnya kemampuan siswa dalam melakukan shooting di SMPN 2 Batipuh. Yang kedua, rendahnya kemampuan siswa dalam mencetak gol. Yang ketiga, kurangnya siswa dalam mengontrol bola sehingga bola mudah direbut oleh lawan. Pada kali ini rumus masalahnya saya ambil gini. Kalau dalam soal rumus masalah, apakah latihan sirkuit training ini berpengaruh pada shooting siswa SMP 2 Negeri Batipuh? Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui tidaknya pengaruh dari latihan sirkuit training ini terhadap kemampuan siswa kelas 8 SMPN 2 Batipuh dalam melakukan shooting. Jadi setiap penelitian pasti ada manfaatnya. Jadi manfaat penelitian ini yang pertama adalah meningkatkan kemampuan olah bola dari siswa. Yang kedua, meningkatkan kondisi fisik. Maksudnya ada kajian teori. Ini pada bab 2 ada kajian teori. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu sepak bola. Jadi pengertian sepak bola adalah cabang olahraga yang dipertandingkan atau digemari oleh seluruh orang di dunia yang mempertandingkan dua tim. Masing-masing tim terdiri 11 pemain inti dan 6 orang pemain cadangan serta pelatih beserta ofisial dalam tim tersebut. Selanjutnya ada pengertian latihan sirkuit training. Jadi di sini ada menurut para ahli yaitu Suharjana. Sirkuit training ini merupakan bentuk latihan yang terdiri dari beberapa pos latihan yang dilakukan secara berurutan dari pos 1 sampai pos terakhir. Jadi latihan itu tentunya ada tahap-tahap gitu. Jadi tahap-tahapnya ada level 1, level 2, level 3 sampai level yang paling tinggi. Jadi kalau latihan itu langsung ke level yang tinggi, jadi susah lah gitu. Kalau langsung ke level yang tinggi, nanti otot kita terkejut gitu. Bentuk dari latihan sirkuit training yang pertama adalah lari zigzag, yang kedua adalah lari sprint, yang ketiga lompat kon, yang keempat ada push up, kelima lompat kanan kiri, dan yang keenam menembak ke gawang. Dalam penelitian ini saya mendapatkan kerangka berpikir, yaitu dalam suatu kerangka pemikiran harus memuat
suatu teori sebagai arahan untuk membimbing penelitian ini dalam memilih data yang relevan dan jelas kebenarannya gitu. Jadi dalam kerangka berpikir ini setiap pemain harus menguasai teknik dasar dalam sepak bola agar latihan selanjutnya bisa mudah atau bisa diarahkan tanpa harus ada kesulitan gitu. Bagaimana kalau tidak menguasai teknik dasar dari sepak bola gitu? Contohnya nih, tentunya dalam melakukan circuit learning akan membuat siswa tersebut merasa bagaimana gitu, merasa tidak bisa gitu. Apa ini nggak penting kan. Jadi kita harus menguasai teknik dasar dari sepak bola dan peraturannya gitu, supaya kelanjutannya lebih baik gitu. Hanya ada hipotesis. Jadi penelitian ini saya dilakukan untuk menguji suatu hipotesis karena merupakan jawaban yang bersifat sementara. Jadi suatu masalah dari suatu masalah penelitian ini. Kalau ini menurut Surahmat 1985 dalam bukunya halaman 60. Dia mengemukakan bahwa suatu hipotesis adalah perkiraan jawaban sementara terhadap masalah yang akan terjadi itu. Jadi hipotesis yang saya ambil di sini adalah adanya pengaruh latihan circuit training terhadap shooting siswa kelas 8 SMP 2 Batipuh. Dan alokasi waktunya, penelitian ini dilaksanakan di lapangan di SMP Negeri 2 Batipuh. Dan waktu penelitian ini adalah dua buah dari tanggal 5 sampai 6 Desember. Variabel penelitian yaitu mengandung dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini tentang latihan circuit training. Variabel terikat ini adalah kemampuan dalam melakukan shooting ke gawang oleh siswa SMP 2 Batipuh. Pada instrumen penelitian ini yang harus mempunyai akurasi yang tepat gitu. Jadi dalam prosedur pengembangan instrumen yaitu menggunakan teknik tes perlakuan atau performance yang berupa tes kemampuan dalam melakukan shooting. Jadi adapun alat yang harus kita lengkapi, yang pertama ada stopwatch, yang kedua ada fluid, cone, alat tulis menulis, dan kamera. Jadi nanti saya akan membuat satu tes tentang circuit training dan penilaiannya saya ambil sampel dan ada penilaiannya. Kalau masuk dua kali, ada lebih dari 2 kali itu sangat baik gitu. Kalau lebih dari 1 kali sedang atau tidak masukkan ke gawang itu sangat buruk gitu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dari teknik analisis data ini, setelah kita mengumpulkan data, selanjutnya penulis atau saya menganalisis data dengan statistik yang menggunakan rumus tes gitu. Jadi pada teknik analisis data ini kita sudah mengumpulkan, kita telah melakukan tes dan hasilnya telah kita ketahui, lalu kita akan menyimpulkan dengan menggunakan statistik dengan rumus yang telah saya tentukan gitu. Jadi kita ambil sampel berapa orang yang bisa melakukan yang sangat baik dan kita jumlahkan atau kita presentasikan dengan yang tidak bisa melakukan shooting dengan baik itu. Nanti saya akan mendapatkan data dan saya akan mengetahui berapa orang yang bisa serta persentase berapa yang bisa melakukan shooting ke gawang di SMP 2 Batipuh
pada kali ini, pada penelitian saya ini. Baik, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.